Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita awali hari kita bergumul bersama dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat-Mu, kemurahan-Mu yang senantiasa menyertai kami hingga pada hari yang baru ini. Tuhan Allah, semua yang baik datangnya daripadamu. Terpujilah namamu Tuhan Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Pada saat ini Tuhan, kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami siap mendengar. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab Mazmur 109 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Tolonglah aku ya Tuhan Allahku, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, apakah Anda pernah mendapatkan fitnahan dari orang-orang yang ada di sekitar Anda? Apakah Anda pernah mendapatkan tuduhan-tuduhan yang tidak benar terhadap Anda dari orang-orang yang ada di sekitar Anda? Lalu bagaimana perasaan Anda? Tentu pasti sakit hati. Tentu pasti merasa terluka. Tentu pasti merasa geram. Kok bisa seperti itu? Kenapa dituduh seperti itu? Kok ada yang sampai berani mengatakan fitnahan atau tuduhan seperti itu? Dan berbagai macam respon dari perasaan pikiran kita. Akhirnya ada banyak orang yang stres, depresi, menangis, menjadi reaksi dari tubuh kita, pikiran kita, hati kita menanggapi hal-hal yang demikian. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, namun ketika itu terjadi, bagaimana seharusnya respon kita? Nah, pemazmur hari ini mengajak kita bahwa pemazmur juga pernah mengalami hal yang demikian. Tuduhan yang berat, tuduhan yang keji, tuduhan yang mengada-ada, tetapi sampai dia membuat dia sedih sekali, menangis, bahkan dia sampai kurus, kakinya gemetar oleh karena tuduhan-tuduhan, fitnahan-fitnahan yang tidak benar. Tentu muncul dalam hati, dalam pikiran, ada banyak keinginan-keinginan. Bagaimana itu terbalaskan? Tetapi kemudian pada akhirnya semuanya harus bermuara kepada kehendak Allah. Tidak ada kehendak untuk sampai tangan sendiri untuk melakukan pembalasan. Tidak ada sampai pikiran untuk bagaimana menuntaskan pembalasan terhadap kekejian dari fitnah itu sendiri. Tetapi pemazmur mengajak kita, pertama, biarlah Tuhan yang bertindak. Biarlah Tuhan yang menunjukkan kebenarannya. Biarlah Tuhan yang menunjukkan keadilannya. Sekalipun terbersit dalam pikiran, terbersit dalam hati, terbersit dalam keinginan, ada berbagai macam hal. Tetapi semuanya itu bukanlah tugas manusia. Bukanlah tugas manusia untuk melakukan pembalasan yang setimpal atau lebih. Tetapi itu diserahkan kepada Tuhan. Jika Tuhan yang berkehendak untuk melakukan keadilan, untuk melakukan kebenarannya, biarlah itu berada pada pihak Allah. Karena itu tugas kita adalah pertama, merespon itu semua. Tuhanlah yang berbaik hati kepada kita, menunjukkan kemurahannya kepada kita, agar kita diselamatkan, agar Tuhan menyelamatkan kita dari berbagai gempuran, fitnah, dari berbagai macam tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Tetapi sekaligus juga kita tetap berada pada posisi yang benar,
pada posisi yang baik. Itu sebabnya pemazmur menyampaikan bahwa keluh kesahnya itu diserahkan kepada Tuhan Allah. Agar apa? Agar Tuhan yang lebih mengetahui apa yang sebenarnya dan bagaimana hati kita, pikiran kita itu dihiburkan oleh Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, ketika ini diperhadapkan saat ini kepada kita, maka kita juga diajak untuk memohon belas kasih Allah agar Tuhan yang menyelamatkan kita. Orang bisa berkata apapun, orang bisa menuduh apapun, orang bisa menyampaikan fitnahan-fitnahan apapun, karena kita tidak bisa menghempang, melarang orang lain untuk mengucapkan kata-kata atau memikirkan apapun yang mereka pikirkan. Tetapi yang paling pertama dari kita adalah supaya kita dikuatkan oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan dari semua hal itu. Cara Tuhan menyelamatkan kita adalah kita tetap berdiri kokoh pada kebenaran yang dikehendakinya, sehingga kita terus bergerak, berjalan, melakukan aktivitas kita dengan baik, melakukan tugas-tugas tanggung jawab kita dengan baik, melakukan apa yang terbaik dari dalam kehidupan kita, dan pada akhirnya kebenaran itu sendiri yang akan menunjukkan dirinya. Dan orang-orang akan melihat juga nantinya bagaimana kebenaran itu lahir atau berada pada kita yang tadinya difitnah, dituduh-tuduh, dan berbagai macam kata-kata atau pikiran-pikiran. Sehingga kita mengalami jiwa yang sehat oleh karena Tuhanlah yang menjadi penolong. Kita tetap berada pada pikiran dan hati yang sehat karena Tuhanlah yang memberikan kesegaran jiwa bagi kita. Saudara-saudara yang terkasih, hal ini tidak bisa kita kerjakan secara pribadi, seorang diri saja. Tetapi kita membutuhkan Tuhan Allah yang terus berada di pihak kita. Teruslah lakukan kebenaran, teruslah lakukan apa yang adil, teruslah kerjakan apa yang baik seturut dengan kehendak Tuhan. Kalau ada orang yang menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita kerjakan, bertahanlah pada kebenaran itu sendiri, bertahanlah kepada kehendak Allah itu sendiri. Maka pembela kita yang utama adalah Tuhan Allah. Tuhan Yesus Kristus tidak akan membiarkan kita dipermalukan, tetapi Tuhan Yesus Kristus akan mengangkat kehidupan kita, akan memuliakan kehidupan orang-orang yang tulus hati, jujur hati untuk mengerjakan tugas panggilannya dengan sungguh-sungguh. Karena itu, saudara-saudara yang terkasih, sumber keselamatan hati, pikiran, tubuh kita, jiwa kita hanya pertolongan Tuhan Allah saja. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan cara yang baik, dengan cara yang adil, dengan cara yang sungguh-sungguh, tanpa harus memikirkan dengan cara yang berat atau dengan cara memaksa diri untuk menjawab apa yang dituduhkan oleh orang lain. Tetapi berjalanlah di jalan Tuhan, berjalanlah dengan sungguh-sungguh, berjalanlah dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan Allah dengan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Bapa dalam surga, dalam Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kami hidup, kami bersyukur kepadamu atas firman hari ini yang mengajarkan kami bahwa hanya Engkaulah tumpuan pengharapan kami, bahwa hanya Engkaulah pengaduan kami dalam kesesakan, dalam kesusahan hati, dalam keadaan pikiran yang sedang bergumul. Biarlah senantiasa pertolongan Tuhan menyelamatkan kami, sehingga kami tidak tenggelam oleh karena berbagai-bagai masalah pencobaan, tetapi hati kami, pikiran kami tertuju kepada kehendak-Mu. Ajar kami Tuhan untuk terus bermohon dan datang kepadamu dan mengandalkan Engkau, sehingga kami selamat dari berbagai macam godaan, fitnahan,
tuduhan-tuduhan di tengah-tengah dunia ini. Biarlah senantiasa kemurahan-Mu Tuhan menguatkan hati pikiran kami untuk memenangkan setiap pergumulan demi pergumulan kami. Tuhan Allah, bekerja, berkaryalah Engkau ketika kami akan menjalani hari ini. Kami berserah tubuh, roh, jiwa, nafas hidup kami ke dalam pemeliharaan-Mu. Tuhan Allah lah yang dimuliakan. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati hidupmu hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, semangat pagi, Horas.